Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Sebagai lembaga pendidikan yang telah berkontribusi dalam membentuk generasi Islami yang berpengetahuan dan berkepribadian sesuai dengan syariat Islam, Yayasan Ma'had Ihya As-Sunnah bermaksud mengembangkan kegiatan tersebut dengan mendirikan Ma'had Ihya As-Sunnah Kampus 2 yang merupakan markas yang diperkhususkan bagi ikhwan. Innallaha azizun ghafur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billahi, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada, kami para pengurus Yayasan Ihya As-Sunnah Tasikmalaya, alhamdulillah pada saat ini kami berada di lokasi rencana pembangunan Ma'had Ihya As-Sunnah untuk Kampus 2. Tepatnya lokasi ini ada di Kampung Sindanglet, Desa Sukaharja, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, yang kurang lebih dari pusat kota atau dari Ma'had Ihya As-Sunnah kurang lebih hanya berjarak 15-20 menit perjalanan. Di tempat seluas kurang lebih dari 3,8 hektar, tepatnya di daerah Cisayong, Dusun Sindang Elet, Desa Sukaharja, Kabupaten Tasikmalaya, insya Allah akan berdiri sebuah bangunan yang akan difungsikan untuk kegiatan pendidikan. Walladzi auhayna ilaika minal kitabi huwal haqqu musaddiqan lima bayna yadayhi. Innallaha bi'ibadihi lakhabirum basir. Di tempat ini insya Allah kita akan berencana untuk membangun kampus 2 yang diperuntukkan khusus untuk para santriwan, santri laki-laki dari mulai SMP dan SMA, juga untuk pendidikan bahasa Arab. Yang insya Allah di sini yang kurang lebih luasnya hampir mencapai 4 hektar atau sekitar kurang lebih 40.000 meter persegi. Dari mulai pintu gerbang, kemudian sini sampai ke arah utara dan ke arah barat sana, itu sudah kita bebaskan dan kita targetkan, kita sempurnakan untuk menjadi kurang lebih 5 hektar. Yang terdiri dari sarana olahraga, kemudian asrama, kemudian sarana kegiatan belajar mengajar, semuanya komplit akan dibangun di sini. Saudara-saudaraku sekalian, insya Allah pembangunan kalau tidak ada aral melintang, kita akan awali pembangunan ini di akhir tahun ini atau di awal tahun 2022. Oleh sebab itu kami mengajak kepada seluruh kaum muslimin, mari untuk bisa ikut berkontribusi di dalam rangka mencetak kader-kader bangsa yang berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lembaga pendidikan Ihya As-Sunnah ini. Demi terwujudnya cita-cita luhur tersebut, kami mengetuk hati para muhsinin untuk bersama-sama membangun sebuah lembaga pendidikan yang siap melahirkan generasi-generasi terpilih, berdedikasi untuk bangsa, negara dan agama, intelektual, dan berkepribadian Islami. Adapun dana yang dibutuhkan untuk pembangunan tersebut sebesar 51 miliar rupiah. Saudara-saudaraku sekalian, demikian yang dapat kami sampaikan. Kami tunggu kerjasama, kontribusi dari Bapak dan Ibu sekalian untuk bisa berinvestasi akhirat di lembaga pendidikan kami, yang insya Allah lembaga pendidikan ini akan ikut berkontribusi untuk bisa mencerdaskan kehidupan bangsa dengan dasar iman dan takwa melalui lembaga pendidikan ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya berinvestasi untuk hari akhirat dengan cara berdonasi ke nomor rekening Bank Mandiri 131-000-1264-995 atas nama Yayasan Ihya As-Sunnah. Dan jangan lupa untuk mengkonfirmasi setelahnya di nomor 0813-2033-7399.
من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumidini amma ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara tugas kaum muslimin yang paling berat terutama untuk para ulamanya, orang-orang alimnya, adalah membentuk generasi kaum muslimin yang akan datang. Seorang ahli bijak memberikan satu tausiah. Ia mengatakan, "Idza aradta an tahsuda ba'da syuhur fazra qomhan. Wa idza aradta an tahsuda ba'da sanawatin fazra syajaratan. Wa idza aradta an tahsuda ba'da jailin fazra rijalan." Siapa yang ingin menuai hasil setelah beberapa bulan, tanamlah gandum atau tanamlah padi. Barang siapa yang ingin menuai hasil setelah beberapa tahun saja, maka tanamlah pohon, kelapa atau yang lainnya. Dan barang siapa yang ingin menanam generasi penerus, maka tanamlah rijal, orang-orang hebat, orang-orang yang memiliki kemampuan untuk meneruskan estafeta dakwah Islam, kemuliaan dari kita semua sebagai muslim, kebaikan untuk bangsa dan negara. Satu ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah bertanya kepada halayak kaum muslimin di sebuah rumah. Dia berkata, "Tamanau, silakan kalian sebutkan apa cita-cita kalian." Ada orang berkata, "Aku berharap di rumah ini ada emas. Aku bersedekah dengan emas itu." Lalu Umar berkata lagi, "Tamanau, silakan kamu untuk bercita-cita, sebutkan cita-cita kalian." Kemudian ada orang mengatakan, "Aku ingin di rumah ini penuh dengan mutiara, permata, bahkan mungkin dikatakan ada kurma, ada yang lainnya, sehingga aku bersedekah dengan ini." Umar pun terus berkata, "Tamanau, ayo sebutkan cita-cita kalian." Lalu orang berkata, "Aku," katanya, "tidak ada lagi yang bisa aku katakan." Lalu Umar berkata, "Justru aku berharap di rumah ini mamlu birijal, penuh di rumah ini dengan para lelaki yang memiliki kompetensi, yang memiliki kekuatan, yang memiliki kemampuan." Seperti siapa katanya? "Ka'amsali Abi Ubaidah ibn Jarrah." Seperti Abu Ubaidah ibn Jarrah, seperti Salman Al-Farisi, dan seperti yang lain disebutkan oleh Umar. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, kita berharap bahwa kita memiliki generasi penerus bagi para ulama hari ini. Dan Ma'had Ihya Usunnah tentunya di sini bercita-cita dengan satu cita-cita yang besar, di tempat yang mulia ini, di daerah ini, dijadikan satu lembaga pendidikan untuk membangun generasi terbaik sebagai penerus kita. Karena kita mengetahui dalam sebuah pepatah, "Syababul yaum rijadul ghad." Pemuda hari ini adalah pemimpin yang akan datang. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah cita-cita terbaik. Kita membangun generasi anak-anak yang saleh, orang-orang yang mampu untuk mengemban tugas-tugas sebagai khalifah, sebagai penegak kebaikan di muka bumi ini. Ini adalah poin yang pertama. Yang kedua, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah, insya Allah di tempat ini akan dijadikan satu tempat pengkaderan generasi yang akan datang. Di sini akan dibangun masjid, di sini akan dibangun tentunya lembaga pendidikan yang insya Allah sebagai generasi yang akan datang. Dan kita mengetahui apa sih masa depan kita yang paling depan, masa depan kita yang tentunya tidak akan pernah hilang dari kita. Masa depan kita adalah amal soleh kita. Di antara masa depan yang paling baik bagi kita adalah kita beramal soleh. Beramal soleh dengan apa? Tentunya di sini kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, adanya satu kekuatan di antara kami di sini yang dipersiapkan para pengajar
para ustadz, para asatid, tentunya para kepala sekolah yang akan mengelola lembaga ini untuk mendatangkan generasi yang akan datang. Dan tentunya untuk seluruh kaum muslimin, mari kita membuka pintu jalan ke surga, pintu kebaikan yang tidak akan pernah hilang, yang akan terus mengalir, yaitu kita bersedekah untuk lembaga pendidikan. Bersedekah mungkin untuk membangun masjidnya, bersedekah untuk membangun kelasnya, bersedekah untuk semua kebaikan. Dan kita mengetahui kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita mengetahui bahwa Nabi SAW mengatakan apabila meninggal dunia salah seorang mukmin, maka seorang hamba akan terpisah, akan terputus semuanya kecuali sedekah jariyah. Kemudian ilmun yuntafa'u bihi wa waladun shalihun yad'u lahu. Nah, di sini ada tiga-tiganya. Kalau kita akan menanamkan kebaikan di sini ada tiga-tiganya. Ilmu bermanfaat, maka tentunya ada di sini insyaallah. Kemudian untuk sedekah ada di sini pintunya, yaitu mari untuk mengimpakkan hartanya, mengimpakkan harta yang kita miliki untuk membangun sekolah ini, membangun lembaga ini, membangun masjid yang ada di sini sebagai tempat untuk generasi itu. Dan yang ketiga tentunya dari lembaga ini akan muncul anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik sebagai generasi yang akan mengalir kepada kita. Mari dengan itu untuk mengimpakkan sebagian harta kita untuk ikut membangun lembaga ini sebagai cita-cita kita. Dan tentunya kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, tentunya dengan adanya lembaga ini dan adanya sekolah ini juga, silahkan kepada seluruh kaum muslimin untuk menitipkan para putranya, karena tentunya untuk sementara di sini akan menjadi markaz, yaitu untuk laki-laki saja. Markaz tentang di sini ada tahfidzul Quran, kemudian sekolah berkaitan dengan SMP dan SMA Ihyaus Sunnah. Maka dengan itu juga mengajak kepada seluruh kaum muslimin yang berminat untuk menitipkan anak-anaknya di lembaga ini akan dibina menjadi generasi yang akan datang yang memiliki kompetensi, memiliki skill untuk hidup di masa yang akan datang, bisa untuk tentunya hidup di masa yang akan datang untuk lebih cerah, kemudian lebih bisa bertanding dengan semua kondisi yang akan datang, dan tentunya sebagai jalan keselamatan untuk menuju akhirat, menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, kami mengajak kepada seluruh kaum muslimin untuk menginfakkan sebagian hartanya untuk seluruh kegiatan di ma'had ini, dan otomatis mengajak juga kepada seluruh kaum muslimin untuk menitipkan anaknya di sini, untuk menyekolahkan di tempat ini menjadi satu bekal generasi yang akan datang, secara otomatis menjadi bekal juga bagi kita semua dengan anak-anak yang soleh, mengangkat derajat kita di surga, dan dengan infak dan dengan bersedekah akan mengangkat juga derajat kita nanti yaumul qiyamah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadilah muhsinin, semoga kita digolongkan sebagai kaum yang ihsan, dan semoga Allah membangunkan istana di surganya kelak. Ma'had Ihyaus Sunnah, Kami siap mengemban amanah, membangun generasi Islami. Mengemban amanah, membangun generasi Islami.